Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira wa khala fiha nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil ulya wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami selaku khatib menyampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terlebih dahulu kami wasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir jemaah Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat baik ini, terlebih dahulu tidak ada kata yang patut kita ucapkan, hanya pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak henti-hentinya untuk mencurahkan begitu banyaknya karunia kepada kita, dan Allah tidak pernah bosan untuk itu, sampai kita sendiri mungkin yang bosan dengan nikmat itu, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam. Betul-betul begitu banyaknya yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai bersyukur dengan semaksimal yang kita bisa mampu. Hari ini jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari, mungkin minggu berganti bulan, kita sudah berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, yang insyaallah mungkin 1 hari 2 hari lagi berikutnya kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini merupakan momentum yang begitu berharga, momentum yang begitu mahal, yang karena dengan ridhonya, karena dengan nikmatnya, karena dengan rahmatnya kita nanti bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini. Karena di bulan inilah ada momentum yang luar biasa, di mana nanti di sana akan ada Idul Kurban, di mana di malam Idul Kurban itulah nanti kita betul-betul keimanan kita diuji oleh Allah. Mungkin dulu kita coba di saat bulan Ramadan, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu Allah mewajibkan kita puasa Ramadan selama 1 bulan. Kalau nanti kita masuk bulan Dzulhijjah, coba kita menalar, coba kita menelisik banyak ayat yang seputar kurban,
yang bicara adalah rata-rata itu mesti ditujukan kepada hamba muttaqin, seorang pribadi yang bertakwa. Kalau dulu kita Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Endingnya tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian jadi hamba yang bertakwa. Artinya tujuan dengan berpuasa ditujukan khitabnya kepada orang yang beriman. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar iman ini menjadi hamba pribadi yang bertakwa. Mulai iman, tattaqun, iman akhirnya naik kelas, naik level dari mukmin muttaqin. Kemudian berjamaah kita menelisik coba di surat, di beberapa ayat tentang muttaqin yang ada kaitannya dengan kurban. Misalkan kita melengok di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 misalkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a ibnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watlu alaihim, hai Muhammad, bacakanlah ya Muhammad kepada mereka. Di dalam sebuah tafsir, waqsus alaihim, kisahkanlah, beritakan, wa ikhbar alaihim, beritakanlah kepada mereka. Khitab ini ditujukan kepada yang pertama, ada orang Yahudi wa Nasara. Di dalam tafsir yang lain, di khitab ini ditujukan kepada alaihim, kepada mereka adalah kufar Quraisy. Bacakanlah kepada mereka, kufar Quraisy, orang-orang Yahudi wa Nasara. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haq, dua kisah putra Nabi Ibrahim bil haq, dengan yang benar. Dua kisah putra Nabi Ibrahim yang terkenal dengan sekian banyak ahli tafsir dan sekian banyak riwayat. Yang dimaksud mereka adalah Qabil wa Habil, Qabil dan Habil, dua putra Nabi Ibrahim. Ingatlah tatkala itu itqarraba qurbana, ketika keduanya Qabil dan Habil ini berkurban. Kemudian apa yang terjadi? Fatuqbila min ahadihima, kemudian salah satu dari kurban keduanya ini diterima, walam yutaqabbal minal akhar, sementara satunya ditolak oleh Allah. Kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan yang tinggi, sementara kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karena hasudnya, iri hatinya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Qabil pun mengatakan, la'aqtulannak, pasti ya aku akan membunuh hai Habil. Masya Allah, ini masalah kurban. Tapi karena ada iri dengki, ada hasud yang membakar dalam hatinya, akhirnya Qabil pun ingin membunuh Habil, yang saat itu Habil kurbannya diterima, sementara kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kata yang lembut Habil pun menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari hamba-hamba yang memiliki pribadi yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Habil ini kita bisa melihat ternyata yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya kurbannya muttaqin, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kurban diterima oleh Allah. Kurbannya Qabil pun ditolak oleh Allah. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran ibrah buat kita semua. Ternyata kurban itu hanya orang muttaqin yang diterima oleh Allah. Tidak semua kurban diterima oleh Allah. Artinya kalau sudah bicara tentang muttaqin adalah kita melacak sekian banyak ayat, misalkan dari surat Ali Imran, misalkan kita menengok dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 136.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatun arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yaitu orang-orang muttaqin adalah mereka selalu menginfakkan hartanya fis sarra dalam kondisi lapang, wad dharra dalam kondisi sempit. Ternyata orang yang muttaqin itu punya psikologi, punya jiwa yang tahan banting. Artinya kalau dulu kita Ramadan diwajibkan untuk puasa Ramadan, sekarang kalau sudah muttaqin ini naik kelas, kita naik level. Jadi muttaqin jauh lebih tinggi daripada mukmin. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innama yataqabbalullahu minal mu'minin, tidak. Tapi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena levelnya orang muttaqin itu berbeda dan dia lebih tinggi daripada mukminin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri-ciri sifat dari muttaqin itu yang pertama adalah mereka selalu menginfakkan hartanya walaupun dalam kondisi berat, dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang, terus dia infakkan hartanya. Kenapa? Karena orang muttaqin itu dia ingin mempersembahkan ibadah kepada Allah yang terbaik. Tidak asal-asalan, tidak karena hanya tidak hanya pamer beribadah, tidak. Makanya berkorban itu yang paling penting adalah bagaimana kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pamer besar-besaran kurban, banyak-banyak kurban, tidak. Tapi bagaimana kita itu betul-betul kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat dari muttaqin itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaid. Orang muttaqin itu selalu menahan marah. Ini tidak semua orang bisa. Kita yang maaf, kami pun yang ceramah ini belum tentu menyampaikan tentang konsep marah, belum tentu bisa mampu menahan marah saat betul-betul kondisi yang sebenarnya. Belum tentu. Kalau bicara teori marah gampang. Tapi bagaimana dalam kondisi yang sebenarnya, kita betul-betul dalam kondisi saat marah betulan, belum tentu kita mampu. Makanya inilah muttaqin yang betul-betul yang bahasa dikabarkan oleh Allah dalam Quran. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, selalu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, orang yang tersakiti hatinya. Sakit, siapa yang tidak sakit? Mungkin kita didolimi, mungkin orang lain akan menyakiti hati kita. Sebenarnya itu obat yang paling mujarab adalah memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Tapi apa mampu kita, Masya Allah. Ini beratnya. Sebenarnya itulah obat yang luar biasa. Bagaimana orang yang menyakiti hati kita itu kita maafkan. Insya Allah itu menjadi mujarab, obat yang luar biasa. Tadi zina jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantaranya. Jadi ternyata konsep muttaqin itu, kalau kita melihat dari beberapa ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah hanya menerima kurban dari hamba yang bertakwa. Kita menengok ayat yang lain, misalkan surat Al-Hajj ayat 30, ayat 37 insyaallah. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah darah dan daging kalian, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Di sini menggunakan lam nun, menggunakan fi'il mudhari'. Artinya an-nafyul hadir wal mustaqbal. Sampai kapanpun darah dan daging yang kita korbankan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bahkan Abdullah ibnu Abbas dengan lafaz yang tegas sekali mengatakan la yas'adu, tidak akan pernah naik darah dan daging, tidak akan pernah naik. Tidak akan pernah naik kepada Allah. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Takwa minkum. Kalau tadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kalau di surat ayat ini ketakwaan kalian lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan darah dan daging yang kita korbankan. Bersumber dari sebuah riwayat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Misalkan kalau kita menengok, ternyata di sana ada riwayat. Ada saat itu orang-orang jahiliyah biasa mereka menyembelih korban, darahnya itu dilumur-lumurkan ke Ka'bah. Orang-orang Islam ikut-ikut.
darahnya dilumur-lumurkan ke Ka'bah, yang kemudian turunlah ayat ini. Artinya saat itu kemudian menjadi teguran, hai orang beriman, jangan ikut-ikut mereka. Darah yang kalian korbankan, daging yang kalian korbankan tidak akan sampai kepada Allah. Hanya ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepada Allah. Karena itulah para jamaah sekalian yang dimaulaskan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islam yang dimaulaskan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Makanya Idul Kurban itu sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah biasa, tapi bagaimana kita naik level dari mukmin kepada muttaqin. Karena hanya orang bertakwalah, karena hanya muttaqinlah yang mampu betul-betul menjalankan ibadah kurban itu. Aku luka lihat astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita semua hadirkan semuanya sejenak. Dari khutbah yang pertama kita mencoba mengkaca, kita mengambil ibrah. Ternyata ibadah kurban itu adalah hanya orang pribadi-pribadi yang muttaqin yang mampu untuk melaksanakannya. Sehingga para ulama hukum berkurban itu, jumhur ulama, mayoritas ulama dari semua madzhab mengatakan bahwa hukum kurban itu tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib hanya Imam Abu Hanifah saja. Sebab kalau kita melihat dan yang menunjukkan ada satu riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah man arada ayyudhiya falyumsik sya'arahu wa atfarahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila kalian melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka man arada ayyudhiya, siapa yang mau untuk menyembelih kurban, falyumsik sya'arahu wa atfarahu, maka hendaklah ia menahan untuk tidak memotong kukunya dan memotong rambutnya. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis inilah kemudian para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasannya ibadah kurban adalah tidak wajib, tapi sunnah muakkad, artinya sunnah yang hampir wajib. Walaupun demikian, karena kita menjadi pribadi yang muttaqin, walaupun dia adalah sunnah muakkad, kita mempersiapkan yang terbaik. Makanya kurbannya bukan hanya kurban asal-asalan, yang penting kurus, yang penting murah, tidak. Tapi bagaimana yang betul-betul yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala kita aturkan dengan ibadah kurban itu. Kambing yang kita pilih kambing yang terbaik, sapi yang kita pilih adalah sapi yang terbaik. Maka kenapa? Karena itu adalah pribadi yang muttaqin akan mempersiapkan benar-benar bagaimana matang-matang, bagaimana nanti dia ingin menghadap kepada Allah, mengaturkan kepada Allah, ibadah pun dengan ibadah yang terbaik. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan ini bisa menambah keimanan kita masing-masing. Dan insya Allah yang mungkin tahun ini belum mampu untuk bisa kurban sendiri, kami doakan semuanya mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk bisa kurban tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah.
ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansul mu'minin. Allahumma aqim alamal jihad wa aqim ala syirki wal fasadi wal inajamal dunya wal akhirah wa ila yaumil ba'd. Allahumma dafa' annal ghala wal waba wa riba wa zina wa jalajina min khan musibitan madhara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.